Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk memaparkan materi mengenai sistem partikel 1. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormat saya kepada Ibu Siti Nurdianti Muhajir, SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah mekanika. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan, mari kita langsung saja kepada pemateri, di mana untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudari Nadia, untuk pemateri kedua oleh saya sendiri yaitu Yanto Herdian, dan pemateri terakhir yaitu oleh saudari Yunifa. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nuriski Isania, perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem partikel 1. Materi yang pertama, pusat massa sistem. Pusat massa adalah lokasi rata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Dalam kasus benda tegar, letak pusat massa adalah tetap dalam hubungannya dengan tubuh benda. Dalam kasus distribusi longgar massa di dalam ruas bebas, seperti misalnya peluru tembakan dari senapan dan planet-planet pada tata surya. Letak pusat massa adalah titik dalam ruang di antara mereka yang tidak mungkin berhubungan dengan posisi massa manapun pada benda tersebut. Pusat massa dapat dijelaskan dengan persamaan antara jumlah dari setiap titik massa benda dikali dengan setiap jarak yang terdapat pada benda tersebut. Lebih dijelaskan, kita simak dari contoh persamaan sistem berikut. XPM sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 per M1 ditambah M2. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai momentum linear system. Momentum linear atau untuk selanjutnya bisa disebut juga dengan momentum adalah suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatannya. Bagian ini akan membahas konsep yang mirip dengan konsep usaha dan konsep energi. Momentum merupakan besaran vektor, sehingga penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Arah momentum sama dengan arah kecepatan, dan besar momentum bisa kita tuliskan dengan rumus P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram kali meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya yaitu impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu gaya yang bekerja pada suatu benda. Impuls menyebabkan perubahan momentum sehingga besar dan arahnya sama dengan besar dan arah perubahan momentum. Impuls secara matematika dapat ditulis yaitu I sama dengan F delta T sama dengan delta P sama dengan M kali V kurang V0. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Contoh hukum kekekalan momentum, misalnya saja dua buah bola biliar masing-masing memiliki massa M1 dan M2. Keduanya bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2. Jika diasumsikan gaya eksternal total sistem dua bola ini adalah 0 atau
sigma F1 sama dengan 0. Artinya, gaya yang signifikan hanyalah gaya yang diberikan tiap bola ke bola lainnya ketika terjadi tumbukan. Maka, impuls untuk masing-masing bola adalah I1 sama dengan F1 delta T sama dengan delta P1 sama dengan M1 kali V1 aksen dikurang V1. Selanjutnya untuk I2 yaitu I2 sama dengan F2 delta T sama dengan delta P2 sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya pemateri ketiga yaitu kepada Yunifas. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunifas Sa'adaul Faka. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum sudut dan teori sistem. Momentum sudut secara intuitif mengukur berapa besar momentum linear yang diarahkan di sekitar suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Momen dari momentum. Rumus matematika sederhana untuk momentum sudut dari suatu partikel terhadap titik pusat tertentu adalah L sama dengan R kali P atau R kali mv, di mana L momentum sudut dari partikel, R adalah posisi dari partikel yang dinyatakan sebagai vektor perpindahan dari titik pusat, dan P adalah momentum linear dari partikel itu. Selanjutnya ada teori sistem. Teori sistem adalah sebuah transdisciplinary studi tentang sistem secara umum dengan tujuan mengelucidasi prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk semua jenis sistem, untuk semua jenis bidang penelitian. Tujuan dari teori sistem umum mencari prinsip-prinsip umum untuk sistem secara umum yang memungkinkan para ilmuwan dan para peneliti untuk berpikir lebih jelas tentang tujuan dari setiap sistem yang mungkin dan tentang metode yang menjangkaunya. Inti dari teori sistem umum secara sederhana dapat kita hubungkan dengan suatu organisasi. Pendekatan demikian terhadap organisasi-organisasi dan analisis organisasi yang bermanfaat. Dalam proses dikonseptualisasi tujuan, struktur tugas-tugas, mekanisme batas-batas, subsistem-subsistem, input-input, dan transformasi mereka sehingga menjadi output, kesemuanya akan mendapatkan arti penting. Dengan demikian, para pemimpin di dalam organisasi sebuah suatu sistem dapat lebih terfokus kepada tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada mereka, sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konseptual. Terdapat banyak pendekatan untuk analisis sistem dan pada dasarnya semuanya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memahami sistem yang rumit kemudian melakukan modifikasi dengan beberapa cara. Tujuan analisis sistem adalah untuk memperbaiki sebuah fungsi di dalam sistem agar lebih efisien, untuk mengubah sasaran sistem, untuk mengganti output, untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain, atau untuk melakukan beberapa perbaikan serupa. Adapun tahapan dalam analisis sistem, yang pertama definisi sistem, yang kedua pahami sistem tersebut dan buat definisinya, yang ketiga alternatif apa saja yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan modifikasi sistem tersebut, yang keempat pilih salah satu alternatif yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya, yang kelima terapkan alternatif tersebut, dan yang keenam jika memungkinkan harus mencoba mengevaluasi dampak dari perubahan yang telah dilakukan terhadap sistem. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila dalam pemaparan materi dari kami belum maksimal dan mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberi manfaat dan menambah ilmu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.